takkan terlupa. Kisah kasih di sekolah dengan dirinya, tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Halo Tens Lover, salam sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Intan Ipus hadir kembali menemani sela aktivitas Anda dan tetap di program Times Podcast. Kita akan terus berkolaborasi dengan UMKM, maka bagi yang mau mengirimkan produknya silahkan bisa kirim di sini. Nanti untuk alamatnya ada di deskripsi di bawah ini. Nah, kali ini kita berkolaborasi dengan Supini, yaitu susu sapi murni, kemudian Yuki Klating, kemudian Aisyah Almira musim Klating, kemudian ada Bell House, dan kali ini saya di make upin cantik oleh Afif Emwa, dan untuk outer jaketnya ini disponsori oleh Hagia Scrap. Dan kali ini kita ada di Cafe Jiro di Jalan Bali nomor 17 Madiun. Nah, kita kali ini kedatangan tamu istimewa. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Iya. Beliau adalah Bapak Dr. Haparji MPD. Beliau adalah praktisi pendidikan sekaligus Rektor Universitas PGRI Madiun. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Iya Bapak. Ya. Nah, kali ini Pak kita akan ngomongin tentang pendidikan di masa pandemi ini Pak. Ya. Nah ini Pak, kegiatan belajar mengajar ini kan sudah mulai Maret 2020, sementara dihentikan kan ya Pak ya, karena adanya pandemi corona Pak. Nah ini sebagai gantinya dilakukan pembelajaran daring. Ya kan Pak ya, pembelajaran tatap muka secara bertahap baru dimulai kembali ini kayaknya beberapa waktu terakhir ini Pak. Ya. Demikian ya Pak ya. Di awal-awal dulu siswa belajar di rumah, kayaknya ini masih enjoy aja ini Pak, ya kan? Namun lambat laun kayaknya mulai sudah merasa jenuh atau bosan, ya kan ya Pak ya? Kemudian menurut Bapak kira-kira apa masalahnya? Siswa sudah bosan atau dengan metode yang menyusahkan sekarang Bapak? Ya, saya kira memang Mbak Intan, kita sekarang sedang menghadapi situasi yang sulit ya. Iya. Karena pandemi COVID-19, jadi ya otomatis keselamatan dan kesehatan manusia kan perlu diutamakan. Betul. Sehingga memang kita sepakat pada awalnya pembelajaran itu lebih banyak dilaksanakan secara daring atau online. Betul. Kalaupun tatap muka itu dilakukan secara sangat terbatas. Gitu. Nah, sekarang memang pemerintah ya mulai Januari nanti semester genap itu kan sudah membolehkan untuk tatap muka. Sudah mulai Januari ini ya? Iya. Sudah resmi Oh iya, karena sudah diumumkan kan berdasarkan SKB ya, surat keputusan bersama 4 menteri itu, Mendikbud, Menteri Agama, kemudian juga Menteri Dalam Negeri ya, di dalamnya itu sudah membolehkan nanti, tapi kewenangannya diserahkan pada pemerintah daerah, kabupaten, kota, itu diberikan kewenangan untuk menganalisis situasi yang sesungguhnya seperti apa. Kondisinya ini sudah dibuka belum ya Pak ya? Pak Nyesewu ini, kalau misalkan sekarang ini menurut Bapak, apakah kira-kira waktunya itu sudah tepat Pak? Untuk memulai pembelajaran secara tatap muka? Jadi bisa dianalisis dari banyak faktor itu. Kalau dari faktor kejenuhan secara psikologis, saya kira memang anak-anak sudah terlalu lama di rumah, sehingga dampaknya menjadi tidak produktif ya dalam proses belajarnya, juga terutama di daerah pinggiran, terutama di pendidikan dasar itu kendalanya itu banyak sekali. Sehingga memang ini perlu dicarikan solusi agar tidak terlalu jenuh, karena kalau terlalu jenuh nanti juga akan berpengaruh pada kualitas pendidikan kita. Nah, namun juga kita tetap harus ingat bahwa
protokol kesehatan itu penting untuk diterapkan karena pandemi kan belum bisa diatasi secara penuh. Sehingga meskipun nanti dibolehkan, tapi saran saya pemerintah kabupaten kota harus tetap betul-betul hati-hati untuk menerapkan pembelajaran tatap muka. Nah ini sekaligus momentum saya kira karena syaratnya itu kan kalau situasi kondusif ya, sehingga apa yang dilakukan pemerintah ini harus ditangkap oleh bupati, wali kota dengan mengkondisikan kesehatan di daerahnya masing-masing secepat mungkin, sebaik mungkin. Ya. Pak, ini Pak, apakah dampak dari segi pendidikan terhadap anak jika pembelajaran tatap muka dalam jangka waktu lama ini tidak dilakukan, Pak? Ya, saya kira kalau mereka itu jenuh, ya, mengalami kejenuhan luar biasa, bahkan di beberapa tempat itu mengalami problem dengan orang tuanya, bahkan karena mohon maaf kan tidak semua bapak ibunya itu paham pendidikan. Betul. Nah yang stres itu bukan hanya anaknya saja, tapi ya, orang sekaligus tuanya juga orang tuanya ya Pak. Orang tuanya juga ikut stres itu. Nah itu kalau berkembang ke arah ranah psikologi yang tidak kondusif kan akan merugikan. Bahkan di beberapa tempat terjadi kekerasan terhadap anak karena kejengkelan orang tua kan, mereka dan lain sebagainya. Ya, pembelajaran IT itu, nah ini yang tidak diinginkan itu. Sehingga perlu dicarikan terobosan dan mau tidak mau ya otomatis penerapan pembelajaran tatap muka itu dimulai, tetapi betul-betul harus tetap menjaga protokol kesehatan. Itu yang penting itu. Dan itu menjadi kewenangan daerah nanti. Seperti itu Pak ya. Nih menurut Pak Parji, sejauh mana efektivitas pembelajaran daring selama masa pandemi atau sejak KBM tatap muka dihentikan sementara ini Pak? Ya kalau itu berdasarkan survei-survei yang ada itu kan memang efektivitasnya masih belum berjalan dengan bagus. Betul, ya. belum terbukti. Kecuali mungkin yang di kampus. Iya. Kalau untuk pendidikan dasar itu kan faktor kesulitannya itu terlalu banyak ya. Apalagi yang di pedesaan, mohon maaf. Itu ya orang tuanya pagi harus ke kebun, ke sawah, tidak bisa mendampingi belajar. Ya toh? HP-nya tidak Android. Iya. Ada yang HP-nya Android tidak punya pulsa. Iya betul Pak. Jaringannya juga banyak betul. Nah, itu banyak faktor ya Pak ya. Kendala iya, sehingga mohon maaf saya berani katakan ya pembelajaran daring untuk pendidikan dasar terutama itu belum efektif. Betul. Bahkan banyak kendala. Ya, di kampus pun yang saya sebagai rektor itu juga merasakan ya untuk prodi-prodi yang berbasis laboratorium, yang berbasis praktikum itu juga mengalami kendala serius. Sehingga saya kira memang pembelajaran daring itu ya tidak boleh terlalu lama. Kalau sebagai pelengkap boleh. Jadi luringnya tetap, daringnya tetap, atau yang disebut dengan blended learning. Itu mungkin akan lebih mantap ya dalam mengelola, efektif gitu ya Pak. Lebih efektif. Gitu. Nah ini Pak, metode apa yang efektif tadi masih ada sambungannya nih Pak ya. Metode apa yang efektif dan aman untuk pembelajaran tatap muka saat ini Pak? Ya dalam pelaksanaannya nanti harus bergilir itu. Kalau di dalam peraturan Menteri surat keputusan bersama itu kan maksimal 50%. Maksimal 50% dalam satu kelas dari rombongan belajar. Jadi artinya kalau jumlah siswanya satu kelas itu 32 orang ya bergilir paling banyak 16 dulu. Atau mungkin lebih kecil lagi sesuai dengan kondisi yang ada di daerah itu. Jadi gantian gantian. Kemudian anak di sekolah juga harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Kan ada 4 checklist itu yang harus harus dipenuhi ya Pak ya, sudah ada. Sanitasinya bagus, akses kesehatannya bagus, harus pakai masker, kemudian harus ada pengukur suhu tubuh, kemudian yang penting harus mendapatkan persetujuan dari komite orang tua murid. Kemudian ada pemetaan terhadap warga sekolah itu. Jadi kalau banyak gurunya yang komorbid, punya penyakit penyerta, ya tentu ada analisis tersendiri. Betul, ada historisnya juga ya Pak di situ ya. Betul. Mohon maaf meskipun Januari dibuka tatap muka, tetapi persyaratan-persyaratan itu kan harus dipenuhi. Karena apa? Jangan sampai pendidikan nanti menjadi klaster baru COVID-19.
Betul. Sekolah menjadi klaster baru COVID-19, itu tidak diinginkan. Adanya klaster baru Iya, ya Pak ya. iya. Nah menurut Bapak nih Pak, kalau untuk perguruan tinggi, apakah pembelajaran daring selama ini bagi mahasiswa ini sudah efektif Pak? Ya, kalau kita kebetulan saya katakan ya cukup Efektif. terbantu dengan sistem. Ya, kebetulan kalau misalnya di Unipma itu sebelum COVID, kami sudah punya yang namanya e-learning Unipma. Itu memang dirancang untuk pembelajaran daring. Sebelum ini ya Pak ya, sudah jauh-jauh siap. hari. Dulu proyeksinya kan 30% itu daring, kemudian yang 70% itu luring. 30%-nya memang dirancang untuk online. Iya betul. Begitu ada COVID 100% daring kan, ya tinggal pemantapannya. Tapi ini kondisional ya. Tapi untuk di perguruan tinggi saya pikir lebih siap. Karena apa? Mahasiswa kan jauh lebih siap dari segi literasi teknologinya. Kampus juga umumnya sudah lebih siap, sehingga untuk di kampus tampaknya ya relatif berjalan dengan baik, tetapi ya kekurangannya tentu banyak. Sangat ya Pak ya, sangat pasti banyak, ada karena terutama yang praktikum dan berbasis laboratorium otomatis kan berpengaruh Pak. Gimana kita mau praktek iya. kalau lewatnya online ya Pak ya? Iya. Iya Pak, ini mohon maaf. Menurut Pak Parji, konsep awal normal untuk bidang pendidikan itu seperti apa Pak? Ya, kita harapannya sih semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Baik. Proses pembelajarannya bisa efektif, efisien gitu. Kemudian juga asesmennya bisa berlangsung dengan bagus gitu. Tapi semuanya terkendala dengan COVID hari ini. Semua terkendala dengan sehingga COVID, kurikulumnya dimodifikasi, kemudian penilaiannya juga dimodifikasi. Nah, ini yang lebih penting, Mbak. Bagaimana kreativitas inovasi guru dalam mendesain proses pembelajaran itu supaya tetap berlangsung dengan baik. Jangan terlalu banyak muatan deh, gitu loh. Metode Tidak membebani dari mahasiswa. Jangan terlalu banyak PR. Berbasis pada masalah di sekitarnya saja atau problem based learning itu mungkin lebih cocok. Jadi saya kira sebenarnya bahasa saya yang sering saya sampaikan di media juga, jangan sampai pandemi COVID-19 itu menurunkan kualitas pendidikan kita. Betul. Tapi harus jadi pemantik untuk tumbuhnya kreativitas semangat inovasi. Ya Pak, semangat dari mahasiswa pun juga akan terus terpacu ya Justru Pak ya. Karena kepepet dengan keadaan, ini harusnya kreatif, inovatif, tumbuh. Betul, gitu. betul. Iya. Itu Jangan yang menyerah. diharapkan seperti itu dan Betul. ini udah berjalan ya Pak ya. Iya, udah. Pak, apa yang perlu dipersiapkan atau dilakukan oleh pemerintah maupun stakeholder termasuk lembaga pendidikan jika pandemi ternyata berlangsung terus. lebih lama ini Pak? Ya, itu yang tidak kita harapkan ya. Iya. Termasuk kita semua nggak mengharapkan Iya. itu. Saya sudah 10 bulan tidak ke Jakarta kan, biasanya rapat-rapat ke biasanya Jakarta. pulang pergi ya, Keluar Pak, kota ya? sangat terbatas ya, semua virtual. Harapannya tidak berlangsung lama. Oleh karena itu saya selalu menyarankan, ya ini tergantung kedisiplinan kita dalam menerapkan protokol kesehatan kan. Jadi ini butuh kesadaran kolektif ya, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat terutama. Betul. Karena vaksinnya hari ini itu adalah menerapkan 3M. 3M itu apa aja Pak? Mungkin Ya, bisa memakai disampaikan. masker, menjaga jarak, ya, membersihkan atau mencuci tangan, gitu ya, menjaga kebersihan. Itu kalau kita terapkan sebenarnya sudah vaksin itu. Hanya persoalannya kalau kita lihat kan banyak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Ya ini yang repot juga. Gitu. Ada kalau kita sudah patuh akan menjadi kebiasaan ya Pak. Iya, Lebih iya. enak ya. Iya. Sambil menunggu vaksin. Sambil menunggu vaksin. Kalau nanti 2021 vaksinnya sudah oke, ya, semuanya sudah bisa divaksinasi, tentu akan mengurangi resiko ya, mungkin akan membantu untuk kenormalan normal lagi gitu. Betul, Ya. betul. Tapi kan itu tidak mudah. Tidaklah pokoknya Tidak. kalau kita tidak ya Pak, dari diri sendirilah intinya Ya, itu ya. tidak akan bisa secepatnya juga untuk bisa membantu mengatasi ini semua ya Pak Ya, ya. ya. Pak, pandemi COVID-19 ini secara ekonomi kan berdampak cukup besar ya Oh, Pak iya. ya, pasti Iya, ya Pak iya. ya. Seberapa besar juga sih dampak itu berpengaruh terhadap dunia pendidikan? Oh sangat. Saya beberapa waktu lalu diajak rapat dengan tim COVID nasional. Saya sampaikan
memang dampak COVID itu salah satu yang terbesar adalah ekonomi, tapi jangan lupa pendidikan itu juga luar biasa dampaknya. Karena kalau ini berlangsung terlalu lama dan kita tidak menemukan solusi yang tepat untuk dunia pendidikan, tentu akan berdampak kepada kualitas gitu. Luar biasa itu, karena sangat ya Pak ya. Iya, karena pembelajarannya nggak Jadi efektif, kebiasaan juga ya iya. Pak ya yang terjadi. Iya. Sangat-sangat anak-anak tidak berpengaruh. bisa mendapatkan apa itu pembelajaran secara maksimal kan. Betul, Sehingga betul. ini pasti ya dapat dipastikan berdampak pada kualitas pendidikan kita. Otomatis nanti ketika sudah memulai tatap muka ya Pak ya, Iya, mungkin iya. akan ada penyesuaian juga ya Pak ya, dari mulai yang daring kemudian bertatap muka. Ya, Pasti ada tentu. penyesuaian, Iya, sudah ada iya. ininya ya Pak ya. Adaptasi lagi. Sudah ada Adaptasi persiapan lagi. maksudnya dari pihak Iya. kampus untuk mempersiapkan itu semua ya Oh, Pak? sudah. Kalau kampus relatif ya, bahkan nanti untuk semester depan, semester genap itu kita sudah siapkan bagaimana nanti menerapkan pembelajaran yang luring, tatap muka, tapi tetap dengan protokol kesehatan sampai COVID-nya bisa kita atasi. Seperti itu Sampai akan landai. terus gitu dilakukan ya Makanya Pak ya? gini Mbak Intan, jadi yang pertama itu prioritasnya mestinya COVID-nya harus diatasi dulu. Iya. Jadi diatasi dulu. Jadi kalau ini belum diatasi kan ujungnya itu tidak jelas nanti. Sangat nggak jelas ya Pak ya? Makanya juga itu yang menjadi prioritas itu saya sampaikan di tim COVID nasional juga pada waktu itu. Nah, prioritasnya ini COVID harus diatasi, karena kalau tidak terlalu lama nanti dampaknya luar biasa bagi Iya, pendidikan, betul, tidak hanya ekonomi. Iya, Ya. betul Pak. Ini Pak, apa namanya, untuk yang pandemi COVID ini, Nyesha, apakah ada referensi atau role model pendidikan yang ideal selama masa pandemi yang dilakukan oleh negara lain? Ya, kasusnya beda-beda ya, karena kalau di Asia Tenggara ada beberapa yang memang sudah bisa mengatasi. Nah, artinya itu masih ada COVID tapi bisa diatasi, landai ya. Misalnya di Singapura, kemudian di Vietnam itu pun masih tetap menjaga protokol kesehatan. Mereka tetap harus bermasker, juga ada tetap bergilir gitu. Jadi ya belum ada contoh yang ideal lah kalau menghadapi COVID. Yang bisa kita lakukan ya pasti dilakukan secara bergilir, Secara kemudian, bergilir, protokol bertahap, kesehatannya betul, dilakukan betul, ya. secara bagus. Iya, Itu aja yang penting. Karena kalau tidak nanti khawatir ada klaster baru dalam. Betul. Nah, Seperti itu yang dikhawatirkan ya betul, Pak. Benar-benar betul. kita menjaga sekali Ya. ya. Nah Pak, ini sebagai praktisi pendidikan ini Pak, Ya. masukan terhadap pemerintah ini Pak, untuk pemerintah daerah terkait dengan Ya. menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi ini apa Pak? Oke, jadi kemarin juga Dinas Pendidikan kebetulan semacam konsul lah ke saya, dan saya memberikan beberapa strategi ya. Jadi yang pertama tentu bagi daerah tetap nomor satu itu adalah pandemi COVID ini harus bisa diatasi. Betul. Oleh karena itu ini butuh kerjasama yang luar biasa, baik dari pemerintahnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun masyarakat luas. Semua harus punya kesadaran kolektif. Betul. Bahwa pandemi COVID ini sebisa mungkin bisa kita atasi dengan protokol kesehatan Dan yang bersama-sama disiplin ya, Pak, ya. secara Betul. bersama-sama. Nah, yang kedua tentu masuk pada substansi bagaimana pembelajarannya. Nah, yang kedua ini kita harus menyiapkan pada awal-awal sekolah tatap muka, ada baiknya anak-anak itu harus diberikan semacam sosialisasi ya, penguatan bagaimana menghadapi COVID-19. Betul. Nah, pada awalnya. Kemudian yang kedua tentu harus bisa menerapkan kurikulum yang lebih simpel. Kurikulumnya harus dimodifikasi lebih sederhana. lebih sederhana, betul, biar metode, tidak bosan, biar betul. tidak bosan. Biar menyenangkan. Betul, joyful learning. Ya, betul. Pembelajaran yang menyenangkan. Metode pembelajarannya harus dicari metode-metode yang bisa menggugah kreativitas, Betul, Pak. inovasi yang menyenangkan. Lebih baik problem based learning, jangan terlalu banyak teori. Nah, assessmentnya juga nanti assessment yang berbasis masalah, jangan terlalu banyak berbasis pengetahuan atau teori. Betul. Ini beberapa tips yang bisa dilakukan oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah gitu. Kan ini masih masa transisi ya Mbak Intan. Iya betul, masih masa Jadi transisi belum penyesuaian. bisa full kan. Betul. Jadi tatap mukanya juga tatap muka yang masih belum normal nanti. Mesti harus bergilir gitu kan. Oleh karena itu modifikasi metode, strategi ya, evaluasi itu penting dilakukan oleh Ya, betul. Dinas Pendidikan di daerah. Seperti itu nih Pak Ji. Pak, mohon maaf. Kalau Madiun sudah siap untuk new normal di Ya. bidang pendidikan, apa yang perlu dibenahi nih Pak? Ya saya kira yang pertama kan persiapannya harus matang. Jadi semua guru, tenaga pendidikan kan harus terkonfirmasi tidak kena COVID semua. Ya, Makanya betul. rapid test, saya setuju semua harus rapid test. Siswa juga demikian. Sehingga perlu diamankan dulu nih gurunya, tenaga pendidikannya maupun siswanya, gitu kan. Nah ini perlu diamankan dulu ya. Kemudian yang kedua, kalau itu sudah, maka budaya sekolah juga masuk pada mulai. situasi yang baru. Betul, Nah, kalau biasanya bisa bermain, bisa upacara, bisa ke kantin, ini kan tidak boleh. Betul, Nah, betul. harus dilakukan checklist ya kesehatan Betul. dengan bagus itu. Nah, ini yang yang perlu penting. terus Nah, dilakukan dan ya, itu Pak, terus ya. yang dievaluasi gitu. Gini, contohnya begini, kalau daerahnya itu hijau, kuning, saya kira it's okay. Tapi kalau oranye kemudian merah, ini ya perlu hati-hati. Ya, tetap harus waspada ini iya, kita ya Pak. Jadi ya. evaluasinya ini berkesinambungan agar tidak menjadi klaster baru itu yang penting. Jadi nomor satu itu tetap keselamatan siswa, keselamatan guru, tenaga pendidik itu diutamakan. Yang kedua, diupayakan sedapat mungkin pembelajaran tatap muka itu ya, tatap muka yang sudah dimodifikasi ya, betul. dari aspek kurikulumnya, strateginya, metodenya, evaluasinya, sehingga tidak menimbulkan tekanan psikis yang baru. Intinya bagi yang anak-anak. menyenangkan ya Betul, Pak ya ini ya. betul. Nah, Saya ini untuk dengarnya aja juga sudah semangat, saya berasa pengen sekolah ini Pak kalau Iya. mendengarkan pemaparan dari Iya. Pak Parji ini. Nah, makanya ini tergantung pada guru. Jadi ujung tombaknya itu guru. Guru. Kreativitas, inovasi itu akan terletak pada guru ya. Times Lover, demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Parji, Rektor Unipma Madiun seputar pendidikan di masa pandemi. Kita berharap pandemi ini akan berakhir, maka kita akan selalu optimis dalam menghadapinya. Nantikan Times Podcast kami di episode berikutnya dengan obrolan dan narasumber menarik lainnya. Sampai jumpa.